George, what are you doing? We've got content to film. Ya, penasaran kan pose apa lagi yang bakal dipakai sama Disney Prince satu ini nanti di intro 2024. Tapi yang pasti kita semua yang lebih penasaran bakal kayak apa performanya di 2024 nanti. Karena kalau boleh jujur, 2023 merupakan musim disaster banget buat George. Dan banyak orang mulai sedikit nggak ngelihat dia sebagai calon penantang gelar Jordan nantinya khususnya di 2024. Tapi gue punya pandangan yang berbeda sedikit mengenai dia untuk musim 2024 ini. Dan inilah video gue ngebahas mengapa George Russell bisa menjadi kuda hitam musim ini. Nah, kenapa gue bilang kuda hitam dan bukan penantang gelar Jordan? Soalnya ya kita kan nggak tahu nih kondisi performa tim-tim nanti pada gimana. Kalau gue ngomong penantang gelar Jordan tapi nyatanya malah kan nggak jelas ya opini gue. Makanya gue main aman dengan make istilah kuda hitam. Karena bisa jadi George nantinya melampaui ekspektasi atau nge-carry tim atau kalau jadi Jordan pun ya masih cocok aja lah sama istilah kuda hitam ini. Nah, udah paham lah ya maksud gue. Paham lah ya, jangan sampai nggak paham. Udah capek-capek gue jelasin gini. Ya ilah, baru 1 menit di video bang, udah capek aja. Jadi kita semua tahu bahwa George mengalami musim yang sangat underwhelming di 2023. Doi hanya meraih 2 podium di musim itu, sementara rekan timnya meraih 6 podium. Nah, ngomong-ngomong soal rekan timnya, Lewis Hamilton, head-to-head mereka ya sebenarnya ketat kalau kita ngomongin soal qualifying ya. Mereka satu-satunya driver pairing di 2023 yang head-to-head qualifying-nya itu imbang. Karena ya ada saatnya George lebih kenceng, terus momentumnya switch ke Lewis, terus balik lagi ke George, dan ya gitu aja sampai Lewis dapat gelar ke-8-nya. Tapi di race, Lewis selalu memiliki keunggulan dan konsistensi itu dibandingkan George. Disinilah pengalaman, skill, mindset, dan mental seorang Jordan Lewis tergunakan. Aneh juga sebenarnya Lewis ini bisa dibilang mengalami musim yang cukup sunyi di 2023, di mana nggak banyak orang merhatiin dia, tapi tiba-tiba dia bisa nantangi Checo untuk runner up di klasemen, kan edan tuh. Nah, untuk George sendiri, emang doi terdominasi oleh Lewis khususnya di race ya. Lewis terlalu konsisten musim ini, sedangkan George berapa kali selalu membuat kesalahan-kesalahan fatal yang berujung merugikan dirinya sendiri, dan kadang pembalap lain juga. Kanada dan Singapura adalah contoh-contoh terbesarnya di mana dia bisa aja meraih podium di 2 balapan itu, seandainya aja nggak crash. George sendiri juga sudah memiliki reputasi yang kurang mengenakan sih, di mana setiap kali dia terlibat dalam insiden, dia akan selalu ngomong, dan itulah yang bikin dia dibenci oleh beberapa fans. Musim ini kejadian-kejadian tersebut masih terjadi berapa kali. Dan karena ini juga banyak orang mulai ragu, apakah George ini sebenarnya siap dan layak sih dimasukin ke kategori pembalap top dan calon Jordan di masa depan? Gue cuma mau mengingatkan aja kalau doi adalah juara GP3 atau F3 ya, name it lah ya, dan F2 secara berturut-turut. Dan dia mengalahkan Lando juga di musim F2 di musim yang sama ya, di mana kita semua tahu Lando setelah 2023 yang gokil, udah dimasukin ke kategori yang gue bilang tadi sebelumnya ya. Ingat juga ketika dia di Williams, di mobil papan bawah itu, dia selalu memberikan kita magic-magicnya ya, walaupun kadang di race suka ngeghosting tiba-tiba kayak gebetan kalian, dan suka mengadakan crash yang absurd banget ya. Tapi ya, baik lagi, performa dia di Williams itu gokil. Lalu ingat juga ketika dia nyaris menang di debutnya bersama Mercedes di Sakir 2020. Tapi ya sayangnya Dewi Fortuna berkata lain. Ini loh yang mau gue tegaskan sekali lagi, karena George itu emang sebesar itu talentanya. Dan gak heran dia sempat di-rate cukup tinggi oleh para fans. Tapi gue cuma mau bilang kalau setiap pembalap pasti itu ada fase up and down-nya. Jangan karena emang lagi fase down-nya kalian langsung mulai nge-downrate dia. Justru bagus kalau pembalap lagi di fase ini, karena dari sini dia akan belajar untuk lebih matang lagi. Contohnya kayak Max dulu aja lah, dimana emang lagi tantrum-tantrumnya nge-crash mulu, tapi sekarang lihat, nge-tantrum menang mulu ya kan? Ada tuh quote yang mengatakan bahwa dari masa kesulitan terciptanya karakter yang kuat. Jadi kalau bisa ya pembalap kalau mau jadi sukses dan menjadi Jordan ya harus mengalami kesulitan-kesulitan dulu. Asik, udah kayak hidup. Edan eta teh. Edun.
Tapi ya begitulah, kadang kehidupan tuh bisa kita relate juga sama F1 gitu, karena F1 kan juga kehidupan gitu kan. Nah itulah kenapa gue bilang kalau George bakal menjadi kuda hitam 2024. Karena gue ngerasa pasti Doi bakal belajar banyak dari musim 2023 ini yang kacau ya, dan akan lebih mematangkan diri untuk 2024. Masalahnya kalau yang ini sih udah aman kalau menurut gue. Ya masalah lainnya ialah mobilnya. Karena gue rasa salah satu faktor kenapa dia mengalami musim ini cukup underwhelming, ya karena nggak nyaman sama mobilnya. Apalagi setelah upgrade ya, kita bisa melihat kalau dia tuh sedikit kesulitan. Tapi ya di sini juga dia harus bisa adaptasi segera dengan update yang diberikan. Dan gue rasa itu bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Tapi yang mengingat performa W14 sih jujur aja, kita bisa kasih dia keringanan dikit lah ya, karena mobilnya emang ya begitu, kadang kenceng, kadang enggak gitu ya. Jadi menurut gue emang perlu mobilnya kenceng aja sebenarnya dia. Dan kalau bisa nyaman juga sama driving style-nya. Ini juga kenapa gue berharap banget Mercedes bisa kasih dia mobil yang kenceng. Nah, ini bonus sedikit ya. Tapi gue merasa kalau misal dia bisa menantang Max, itu persaingannya bakal panas on dan off track. Karena gini, kayak Max versus Lewis dulu aja lah. Karena kita lihat beberapa kali, kayak di Baku tuh contohnya. Ketika di dua berduel dan sempat panas itu sampai ke bawah ke off track juga kalau kalian lihat ya. Atau selesai balapan lah ya. Panas Jakarta aja sampai kalah cuy. Dan dari sinilah gue merasa kalau misalnya mereka berdua berduel untuk gelar Jordan suatu saat nanti, itu sih bakal seru banget. Dan gue yakin punya potensi untuk lebih panas dari Max versus Lewis kemarin. Apalagi ini kan Red Bull versus Mercedes ya, dimana tim prinsipal mereka ya walaupun besties, tapi kalau udah sengit persaingannya, setiap cerita mereka tuh kalau misalnya saling menjatuhkan bisa jadi judul skripsi gitu kan ya. Cuman ya balik lagi, semua harapan itu jadinya ya PHP doang kalau misal Mercedes masih gak mau sukses lagi kayak dulu, dan Max juga masih perform kayak dikejar debt collector tiap hari. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah George Russell masuk ke kategori penantang gelar Jordan atau kuda hitam di 2024? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah ya, kali ini gue beneran capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!